Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Anissa Jamila Kurniani Gusti. Saya merupakan perwakilan dari SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa. Di sini saya ingin mengungkapkan argumen saya mengapa saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum lanjut ke argumen saya, di sini saya ingin menjelaskan dulu apa itu ekonomi biru. Jadi konsep ekonomi biru menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yakni adalah konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan juga ekonomi. Selain itu, menurut Bank Indonesia, maksud saya Bank Dunia, ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekonomi laut. Nah, di sini mengapa saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru? Karena banyak sekali dampak negatif dari ekonomi biru ini. Yang pertama, saya ingin membahas dulu dari sumber daya manusia kita yang masih belum mumpuni untuk menjalankan strategi ekonomi biru ini. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia adalah masih negara yang berkembang, yang otomatis sumber daya manusianya juga masih belum maksimal. Dan seperti yang kita tahu, apabila sumber daya manusia kita masih belum maksimal, otomatis untuk menjalankan satu kebijakan yang baru itu masih memerlukan proses. Di mana apabila kita terburu-buru untuk menjalankan kebijakan ini akan terjadi yang dinamakan eksploitasi mentah. Seperti yang kita tahu bahwa ekonomi biru ini lebih berfokus kepada sektor kelautan dan juga perikanannya. Dan kita tahu bahwa sektor kelautan di Indonesia itu sangat kaya sekali, bukan hanya dari sektor perikanannya, tapi juga bisa ke arah rumput laut, bisa ke pariwisata juga, pokoknya kaya banget. Tapi apabila masyarakat kita sendiri masih belum bisa menerapkan konsep-konsep yang yang bisa memperbarui hal tersebut, otomatis apabila kita menjalankan program ini, maka akan terjadi eksploitasi mentah. Eksploitasi mentah ini dapat terjadi apabila kita hanya mengambil sumber daya alam ini tanpa diperbarukan kembali. Itu bisa terjadi apabila seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber daya manusia kita masih kurang mumpuni, masih kurang cukup untuk menjalankan kebijakan ini. Selanjutnya, untuk kedepannya, kalau menurut saya lebih baik fokus kepada pengembangan kondisi masyarakat. Karena apabila kondisi masyarakat kita sudah ditingkatkan kembali, mungkin strategi ekonomi biru ini akan bisa dijalankan, tapi bukan di saat sekarang, mungkin di masa yang akan datang. Seperti itu. Lalu selanjutnya, dampak negatif lain yakni nelayan kecil yang tidak sejahtera. Mengapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Karena menurut Ketua Harian DPP KMTI Martan Kedowinata, ekonomi biru itu adalah menerapkan konsep di mana hak milik perseorangan pada sektor perikanan dalam berbagai bentuk dapat dipindah tangan atau diperjualbelikan dalam mekanisme pasar dan terbebas dari campur tangan negara. Di mana kita tahu apabila negara sudah tidak campur tangan di sini, maka pihak swasta bisa saja melakukan hal yang semena-mena kepada para nelayan kecil. Jadi di sini nelayan kecil bisa sangat dirugikan karena hak asasi mereka akan direnggut karena tidak ada ketentuan tetap dari pemerintah untuk mengatur nasib mereka sendiri seperti itu. Selanjutnya, ada juga penelitian yang diungkapkan oleh Henry yang menjabarkan bahwa pelaksanaan hak perikanan para pemilik kepentingan berusaha keras untuk membuat semua perilaku perikanan skala kecil terjebak dalam ikatan dengan pihak swasta. Hal itu bisa terjadi dari pengaturan kuota jumlah tangkapan ikan yang menjadi hak dari individu atau swasta dan bisa dipindah tangankan. Pada dasarnya itu adalah upaya untuk keluar dari kritikan publik. Itu kembali ke fakta yang sudah saya katakan tadi. Lanjut lagi, ada 22 akademisi dan juga praktisi serta aktivis yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan yang meneliti dan menyebutkan bahwa penelitian tersebut jelas menunjukkan adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat lokal, yaitu pemenuhan hak asasi manusia yang terlanggar ketika pemerintah lokal ketika pemerintah lokal menerapkan pendekatan perikanan berbasis hak kepemilikan dalam bentuk kuota individu yang dapat dipindah tangankan atau bentuk serupa lainnya. Selain itu akan muncul juga konflik budaya dan sosial akibat terjadinya marginalisasi masyarakat nelayan pribumi dengan nelayan skala kecil. Kedua, terjadinya konsolidasi dan
akumulasi hak kuota perikanan dan munculnya oligopoli kuota dalam perikanan. Ketiga, terputusnya hak akses nelayan dan komunitas nelayan skala nelayan kecil sehingga muncul kesulitan ekonomi yang lebih serius. Dan yang terakhir adalah terjadinya kegagalan dalam mencegah penurunan atau degradasi stok ikan sekaligus menghalangi upaya pembangunan ekosistem perikanan di banyak negara. Itu kembali sudah seperti yang saya katakan tadi, terjadinya eksploitasi mentah yang tidak ada pembaharuan apabila sumber daya manusia kita itu masih kurang. Lalu apa konklusi atau kesimpulan dari argumen saya kali ini? Konklusinya adalah yang pertama, dampak negatif yang dihasilkan dari kebijakan ini masih terlalu banyak untuk diterapkan di negara kita, Indonesia tercinta, untuk masa sekarang ini. Jadi saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.